Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Lita Budiarti Pamungkas, ketemu kembali di AFH Channel. Kali ini seperti teman-teman lihat, di sini ada beberapa perlengkapan rumah tangga, dan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan pengusaha muda, dan tentu saja ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah pemilik atau owner dari toko Abdurrahman. Nah, kalau misalkan lihat dari namanya, ini rada unik ya, karena biasanya kan kalau toko itu ada toko Abadi Jaya, toko Berkah. Ini ngambilnya dari apa sih kok namanya toko Abdurrahman? Ya, toko Abdurrahman itu memang banyak orang yang nyangkanya itu nama saya, kalau nggak gitu. anak. Padahal bukan ya? Bukan. Jadi itu ada kisah tersendiri? Ya, kita tahu kan Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Rasulullah yang memang terkenalnya itu sebagai pedagang yang luar biasa gitu. Jadi setiap kali Abdurrahman bin Auf itu ke sebuah daerah, pasti yang pertama kali dicari pasar gitu. Iya, betul. Karena setiap kali dia ke daerah, kemudian ke pasar walaupun tanpa modal gitu ya, hanya sebatas menjualkan barang orang, tapi ternyata ininya besar gitu. Malah jadi omsetnya jadi besar gitu. Nah, itu tadi sekilas dari nama toko Abdurrahman. Sebelum kita melanjutkan diskusi ini, tentunya teman-teman penasaran kan siapa sih dua orang yang berada di depan layar ini? Kita langsung kenalan dulu ya. Oke, boleh kenalan dulu deh biar teman-teman lebih kenal lebih dekat lagi ya. Ya, perkenalkan saya Abdul Muhid. Ya, dan saya. Ini istri saya. Oh, ini istrinya ya, bukan adiknya. Bukan. Ini istrinya. Ya, saya Rini, istrinya. Tapi emang kalau katanya sih kalau lagi jalan kayak adik kakak. Nah, teman-teman, menarik banget ya. Jadi pemateri kita kali ini sengaja saya tampilkan dua orang seperti ini. Ini memang adik kakak sih ya. Adik kakak tapi luar biasa banget, karena dari dua orang ini saya justru mengambil inspirasi mulai dari usaha dan juga hal-hal lainnya. Nah, kamu hit ya, kita manggilnya kamu hit. Ini daerah ini memang dulu ketika kenal pun manggilnya Ade gitu, dan memang ini adalah pasangan muda yang luar biasa sekali. Nah, kamu hit, kita boleh ya berbagi dengan teman-teman kenapa sih milihnya bisnisnya itu seperti ini gitu, perlengkapan rumah tangga. Kenapa kamu hit nggak milih bisnis yang lain? Apa karena udah punya istri gitu, jadi kalau mau beli apa-apa tinggal ke toko aja? Iya, salah satunya itu sih. Memang yang pertama itu kita mikirin bisnis apa gitu yang kira-kira barangnya itu awet gitu. Nggak expired. Ya, karena kita ngobrol-ngobrol sama teman juga yang usaha gitu. Memang banyak sekali yang gulung tikar gitu kan, karena misalkan perputaran omsetnya itu terganggu gitu ya nih. Akhirnya terus kita mikir lagi. Sekarang itu kan setiap tahun pasti kan ada yang menikah gitu ya. Betul. Tiap bulan bahkan gitu. Nah, kemudian di Pandeglang sendiri maupun sekarang mungkin sudah hampir di seluruh Indonesia gitu. Itu muncul perumahan-perumahan baru gitu kan. Komplek-komplek baru sekarang yang tadinya sawah, tadinya kebun gitu kan, hutan, sekarang udah jadi perumahan-perumahan baru. Kita kan mikir, mereka beli rumah gitu kan, pasti harus ada isinya gitu. Betul. Ya udah, akhirnya bismillah gitu. Oh, jadi ini emang idenya dari situ dari ya. Situ, yang akhirnya memutuskan perlengkapan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga. Menarik sih ya. Jadi bukan semata karena istrinya suka belanja, tapi memang ini ada motif tertentu. Jadi melihat perkembangan zaman. Nah, kalau misalkan dilihat aktivitas kamu hit ini dengan Teh Rini ya, dengan Teh Rini ini memang fokus di bisnis atau memang ada aktivitas masing-masing? Iya. Boleh dari istri dulu mungkin. Kalau izin ya suami. Kalau saya sendiri sih memang bergelut di bidang sosial, salah satu lembaga sosial yang ada di Banten gitu ya. Tapi memang suami sangat support gitu ya, karena kan memang sebelum menikah juga sudah izin gitu ya sama suami kalau
saya itu sukanya memang di sosial gitu, komunitas, dan terlebih alhamdulillah suami ya sangat support gitu, seperti itu. Jadi memang ada korelasi nih support. Nah teman-teman, katanya kalau misalnya kita punya bisnis, terus pasangan suami istri ini saling klik, itu akan menjadikan sebuah power pool ya. Nah, kita pengen tahu nih tips dari Kamu Hit dan Teh Rini, apa sih rahasianya ya? Kalian tuh sama-sama sibuk, tapi ini bisnis tetap jalan gitu. Ya sebenarnya sih kembali lagi ke visi gitu ya. Oke. Kalau misalkan ini bisnis perabot mungkin bentuk bisnisnya gitu. Tapi memang kita pas pertama kali nikah itu ya kita visi kita pengen jadi keluarga pengusaha gitu. Pengen jadi keluarga pedagang. Jadi dari awal memang udah punya visi seperti itu bareng-bareng. Ya, makanya dalam kondisi apapun gitu ya, bisnis ini, usaha ini, dagang ini gitu. Terus gitu. Jadi makanya setiap namanya bisnis kan ada turun naik, kadang misalkan rame, kadang sepi gitu. Tapi ya itu karena ini udah menjadi visi kita gitu ya. Jadi ya jalani aja gitu. Oke. Nah kalau toko Abdurrahman ini berapa lama proses dari berdiri atau dari launching sampai saat ini, itu udah berapa lama? Ya awal itu saya gitu ya, itu di emperan. Oh di emperan. Ngemper kita. Ngemper. Oh pernah ngemper ya? Iya. Oh, soalnya tahunya itu di Ciekek depan Bougainville. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman pernah lihat toko sebelumnya, itu ada di Bougainville. Nah fotonya ini. Nah itu dia ya, itu adalah toko pertama kali yang saya lihat. Tapi katanya sebelumnya ngemper dulu. Ngempernya di mana nih? Di arah Maja ke Kuranten. Jadi pertama saya masih ingat gitu, itu tuh di emperan depan rumah orang gitu ya. Izin dulu tapi kan? Ya izin dulu itu pakai apa? Terpal? Bukan terpal, apa tuh namanya, triplek. Nah ininya kaki-kaki mejanya itu ya dari kursi, biar nanti udah mau maghrib gitu ya udah tinggal kita bongkar pasang. Itu ngemper itu berapa lama? Itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Yang akhirnya memutuskan untuk ke toko. Terus 3 bulan ada yang nawarin toko tuh sewa. Yang di Ciekek itu? Bukan, yang di Maja dulu. Di Maja ada yang nawarin. Akhirnya udahlah kita coba mulai beralih ke toko gitu. Beralih ke toko. Itu kurang lebih dari awal ngemper itu sampai sekarang ini baru ya, baru tahun ketiga. Tahun ketiga. Ini tahun ketiga ya, Abdurrahman berdiri, usianya gitu lah. Ya, baru tahun ketiga ini. Dan di sini juga baru gitu, baru kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Toko ini baru tapi sudah milik sendiri? Ya, sudah milik sendiri. Kabar gembiranya adalah toko sendiri, jadi udah nggak ngemper ya, udah nggak sewa, luar biasa. Jadi itu memang tadi tuh ya, ya kita nikmatin memang prosesnya gitu. Kadang orang banyak ya temen juga yang dengan modal besar gitu ya, tapi belum punya visi berusaha. Akhirnya modal besar itu nggak lama ya udah gulung tikar karena memang nggak kuat. Karena memang dalam bisnis kadang ketika sepi itu bukan kita yang bawa uang dari toko ke rumah gitu. Oh gitu. Malah uang dari rumah tuh kepake buat ke toko. Nah, yang ini yang kadang kalau misalkan mentalnya belum kuat gitu, akhirnya kan berpikir udahlah gitu. Kayaknya ini nggak bagus kalau diterusin gitu. Tapi ya kita yakin namanya usaha ketika ada di bawah pasti nanti ada di atas juga itu. Roda berputar berputar gitu. Jadi ya kita nanti ada momentumnya gitu. Dan sama halnya di bisnis ini gitu. Kita sering gitu. Dalam 1 tahun itu ya kadang fluktuatif, turun naiknya itu. Jadi makanya ketika turun itu kita terus jalan aja, sabarin. Nah ketika naik inilah kita banyak saving gitu, banyak saving, jadi nggak langsung jor-joran gitu ya, kita saving nanti tadi karena pengalaman kita gitu pernah mengalami masa itu jadi gitu nanti ya? ketika
turun, nah itu kita ada cadangan. Iya, gitu, betul. itu sih. Nah, oke, menarik banget nih ya, ternyata pengusaha muda tapi lika-likunya udah kerasa, tapi mereka udah punya solusi. Nah, yang saya penasaran adalah di sini kan banyak berperan itu Kamuhit nih ya, Iya. untuk mengelola ini. Nah, kalau Teh Rini, ini gimana sih supportnya ke Kamuhit atau ke toko ini? Apa ngeririwe gitu ya, ngambilin barang atau apa nih posisi beliau ini di sini gitu? Ya, mau Iya. istri yang cerita atau saya yang cerita? Ya, ngaririwe sih bener ya kayaknya gitu. Memang pas awalan sedikit cerita gitu ya, pas awalan suami memang sama, kita sama-sama berangkat dari sosial itu tadi. Oke. Suami pernah bergelut di sosial juga, cuman memang terinspirasi dengan karena kita mungkin sering bergelut di dunia sosial gitu. Kita Banyak bertemu orang. Betul, kita suatu waktu bertukar pikiran karena sering kita 1 bulan sekali kita deep talk. Mungkin Talita sering like story kita gitu kan. Nah, itu kita ada sengaja kita ada me time berdua segala macam. Nah, itu pas kita lagi deep talk gitu kan, pas kita lagi ngobrol-ngobrol, enak kayaknya kalau kita suatu saat nanti menjadi muzaki. Nah, Oke. seperti itu, menjadi orang yang gemar bersedekah, berinfak dan lain sebagainya gitu kan. Pas suami bilang seperti itu, wah iya ya gitu, karena memang pas awalan menikah emang visi misi kita itu memang berdagang gitu kan. Nah, itu apa namanya, suami langsung gitu kan bercerita pengen menjadi pengusaha seperti itu. Nah, jadi saya sendiri sebagai istri gitu ya support penuh alhamdulillah. Nah, ya ngaririweuh ya itu pasti gitu kan, ngaririweuh. Dan alhamdulillah karena basicnya akuntan tadi ya Teh ya, karena saya basicnya akuntan, jadi segala keuangan dan lain sebagainya yang memanage itu saya gitu kan, yang memanage saya karena saya basicnya akuntan tadi. Karena kalau suami itu lebih ke analisis usaha, analisis barang. Berarti apa kalau yang konsep siapa yang konsep? Yang konsep sebetulnya lebih ke suami. Kalau saya suami biasanya minta ACC ke istri. Gimana kalau kita kalau kita misalkan usaha ini nanti saya ikut analisis, belajar gitu. Setelah saya analisis, saya hitung keuangan yang ada dan lain sebagainya, meskipun mungkin tidak ada waktu itu gitu ya. Jadi ngitung apa ini kalau nggak ada? Nah, alhamdulillah gitu, dari situ kita ya bagi tugas selama ini gitu kan. Saya lebih ke manajemennya, lebih ke online-nya gitu kan. Kalau suami lebih ke offline, bertemu dengan mitra-mitra, bertemu dengan yang belajar ke pengusaha-pengusaha yang sudah sukses dan seperti itu. Ya, menarik banget teman-teman, karena memang kalau dilihat dari kegiatan masing-masing semuanya padat, tapi ternyata bisnis tetap jalan. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh bahwa ternyata menjadi seorang pebisnis itu tidak melulu berbicara tentang modal ataupun tentang barang yang harus ada. Tapi di sini memang ada rasa ketertarikan antara pasangan yang memang satu sama lain saling support. Nah, kalau misalkan ngomongin manisnya tadi kan udah ya. Nah, kira-kira rintangannya apa sih yang paling menantang selama berbisnis dengan kesibukan masing-masing? Iya, kalau rintangan sih, apalagi pas kemarin pandemi gitu ya, bener banget. itu benar-benar kerasa gitu, kerasa banget gitu. Jadi sekarang itu kan banyak yang berinovasi gitu ya, udah cepet banget gitu. Dulu mungkin pas awal-awal saya mulai merintis belum ada itu yang di losbah keliling gitu ya. Terus perlengkapan rumah tangga yang pakai ini ya, speaker ngumpul 5.000-an. Belum, dan yang ngelapak pun belum banyak gitu. Itu masih berkutatnya di pasar-pasar gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak gitu. Tapi ya alhamdulillah, berarti kan tadi memang bisnis ini tuh menjanjikan gitu. Makanya tadi alhamdulillahnya sih belum ada yang ini ya, yang rintangan. Cuma kalau misalkan ketipu dan sebagainya pernah. Pernah ketipu ini? Maksudnya di online atau gimana? Enggak, jadi di sini malah di sini. Jadi
ada orang yang ngambil barang gitu ya, nanti bayarnya di mobil gitu. Ternyata dibawa kabur. Harusnya ada CCTV emang ya. Jadi ketahuan plat mobilnya. Itu aja sih kalau dari Rintang sih, alhamdulillah. Tadi ya saya kadang tuh kalau lagi di usaha ada permasalahan, baliknya saya ke istri. Gitu. Saya cerita ke istri begini. Jadi kalau saya sih orangnya bukan orang yang langsung bisa mengambil keputusan. Gitu. Harus ada saran. Harus ada saran gitu. Walaupun di saran itu sama keputusannya kayak yang padahal ada di saya gitu. Tapi memang gitu. Menguatkan gitu. hati. Oke teman-teman, sebenarnya ini memang pasangan muda ya. Mereka menikah muda, tapi berani melangkah mengambil keputusan. Dan akhirnya ya teman-teman yang kita tadi ini obrolin, mereka bisa mengambil sikap, mengambil perubahan yang dimana memang dinamika berusaha ini, dinamika berbisnis ini akan selalu ada gitu ya. Nah, kalau dari Teh Rini nih, pernah nggak sih ketika memang kamu ini sibuk di bisnis, ada nggak kecemburuan tertentu, ngebenerin bisnis mulu atau apa gitu ya, waktu saya nggak ada atau gimana gitu? Pernah nggak sih ada rasa jengkel atau apa, gerendeng ya, kalau perempuan itu biasanya ada unek-unek gitu. Walaupun memang sebenarnya ini udah satu visi misi ya, bahwa kita harus berbisnis, tapi pastinya ada aja gitu satu hal atau satu momen yang membuat kita seakan cemburu terhadap sesuatu gitu ya, yang akhirnya ada gerendeng gitu. Ya, sebenarnya gerendeng gitu malah lebih ke tidak ada sih ya. Kalau untuk bener nggak ya? Ada nggak ya? Pernah kalau pulang malam tuh. Kalau malam saya tidak ingat gitu. Karena perempuan tidak pernah salah gitu. Iya betul. Gitu kan. Mungkin pernah gitu kan. Cuman kita tadi itu kan karena kita tadi ada 1 bulan sekali untuk me time gitu kan. Dan kita juga setiap mau tidur kita ngobrol dan komunikasi, lebih ke bisa mengatasi itu. Mungkin ada ya ngegertek tadi kalau kata Teh Lita, kalau memang ya itu kemalaman gitu kan, paling WhatsApp-nya penuh gitu kan, masih panggilan tak terjawabnya penuh di handphonenya gitu kan. Ya hal wajar mungkin ya kalau wanita gitu, karena kan emang kemana pulang mah gitu. Takutnya salah rumah dong pulang. Karena pengennya ya ada terus gitu kan. Emang dari awal saya sendiri sama suami gitu ya, kalau bisa ya kita tidak LDR gitu, tidak LDR gitu. Itu sih prinsip kita, apapun kondisinya kita di rumah tangga ini, kalau bisa ya kita tidak LDR. Kalau LDR ya kita ya paling lama sebentar. Pernah sih 1 minggu ya pernah. Itu paling lama ya. Paling lama. Lebih dari itu. Ada tugas gitu kan. Karena sukanya ke gunung gitu kan, 2 malam di gunung pun cepet turun. Nggak ada sinyal pada di gunung. Jadi bahaya nih kalau jauh-jauh bahaya ya. Jadi ya ada lah teh gitu. Tapi bisa teratasi ya dengan teratasi, alhamdulillah dengan komunikasi kita. Oke, ini bagus banget untuk perkembangan bisnis teman-teman. Nah kalau ini sistemnya bisa ke agenan dan ke reselleran atau memang jual putus? Ya, kita sih memang harapannya ke depan gitu. Kita tuh mau jadi apa, bisa ada yang mau reseller ke sini, itu bisa ke agenan dan sebagainya. Tadi tuh cuma tadi ya kita bertahap, kita menikmati proses. Kan memang dari awal toko ini dibangun gitu ya, kita sama sekali belum pernah ada yang namanya tanda kutip minjam uang gitu lah, untuk modal ini. Jadi modal sendiri. Pure modal sendiri. Adanya berapa ya udah itu yang kita putar gitu. Itu menarik banget. Ini saya belajar dari istri sih. Karena istri bilang gini, udah kita nikmati dengan apa yang kita punya aja gitu. Kalau misalkan kita ngebangun bisnis dengan hutang gitu, otomatis kita tidak akan bisa menikmati prosesnya. Kan namanya kekejar-kejar kan, harus bayar cicilan ini dan sebagainya. Akhirnya dan tadi bulanan itu ya walaupun di banyak peluang nih, misalkan nih ada orderan besar nih yang butuh dana besar gitu. Kalau misalkan
nggak ada jalan lain harus dengan berhutang, itu sering saya nggak ambil. Oh gitu. Karena Jadi memang- lebih baik nggak ngambil. Ya, tadi itu Orderan itu nggak diambil. nggak diambil, kecuali ada dengan cara yang lain baru kita ambil. Tapi kalau misalkan harus mentok pinjem uang, saya nggak pernah ambil gitu. Karena memang tadi ya, saya sama istri bangun bisnis ini bareng-bareng. Kalau misalkan saya cuma ngandelin ego sendiri gitu ya, tanpa saran dari istri, ya tadi itu nggak bakalan berarti kan saya udah ibarat tanda kutip mengkhianati istri gitu kan. Iya, benar. Jadi akhirnya ya udah, istri prinsipnya kita bangun tanpa hutang, ya sudah, mau tidak mau kita harus menikmati itu gitu. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir lagi, adakah orang atau jimat tertentu gitu ya, Ya. yang membuat kamu Hit dan Terin ini semangat untuk membangun bisnis ini, baik ya aktivitas sehari-hari gitu ya di lembaga sosial ataupun ya terutama untuk membangun bisnis inilah gitu. Ada nggak sih orang spesial gitu yang dijimatkan? Mau ngejawab atau Kita kayaknya udah sama-sama tahu ya. ya, jadi Jawabannya. memang ada gitu. Yang pertama orang tua gitu ya, itu yang bikin kita termotivasi. Karena gini, ketika kita membahagiakan orang tua, maka tadi Allah akan melancarkan rezeki kita gitu kan. Dan di dagang ini kita berbeda dengan kita menjadi karyawan gitu Iya, ya. betul. Jadi berapapun yang kita targetkan, berapapun yang mau kita dapatkan, itu kan bebas gimana kita gitu kan, gimana kita siapnya. Kalau misalkan mau penghasilan besar, ya kita harus siap juga gitu kan. Nah, itu yang pertama, orang tua gitu ya. Kalau untuk keluarga itu udah pasti gitu ya, istri, anak gitu. Dan yang terakhir ada itu kayak sekarang ada yang jaga di sini, itu kita nggak menganggapnya itu karyawan, bukan gitu, itu keluarga. Jadi salah satu yang bikin toko Abdurrahman ini harus terus berlanjut gitu ya, ini teman-teman yang jaga di sini gitu ya. Ada sekarang sih baru ada 2 orang gitu. Jadi bahkan saya sempat bilang gini, saya paling anti gitu, misalkan kalau kondisi collab gitu ya, pernah ngalamin kondisi collab, saya nggak mau misalkan harus bahasa kasarnya dipecat gitu, kamu kamu cari yang lain gitu ya. Nah, jadi selama teman-teman yang jaga di sini masih mau bareng sama saya sama istri gitu, bareng-bareng apapun yang terjadi gitu, Bareng-bareng juga, bareng-bareng ya, juga gitu. Malah pokoknya intinya saya nggak mau sampai berkurang orang di sini gitu, keluarga di sini. Saya maunya bertambah gitu. Makanya tadi itu dalam kondisi apapun, alhamdulillah teman-teman juga di sini justru menguatkan kami gitu di sini ya. Jadi itu salah satunya kuncinya di situ. Terin, ada tambahan? Ya, terkait jimat tadi sih, iya betul gitu kan. Memang orang tua dan mertua gitu kan. Dan kami itu tidak pernah membedakan antara orang tua dan mertua. Bahasa kasarnya gini teh, kalau kita suka belanja daster ya, kalau yang A dibeliin daster orang tua saya pasti otomatis inget dengan Mertua. orang tuanya suami atau mertua gitu kan. Pasti sama. Kalau beli tas misalkan saya, mau beli tas buat mertua gitu kan, saya ingat orang tua gitu. Jadi kita alhamdulillah tidak pernah membedakan mana orang tua dan mertua. Jadi kita ya sama gitu kan, alhamdulillah mertua setiap kita mau melangkah kita selalu minta doanya gitu. Itu sih karena kan orang tua atau mertua pasti ya mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya gitu sih teh. Oke. Ya, sip, menarik banget teman-teman. Ini adalah salah satu contoh pasangan muda ya, yang memang ternyata ada loh pasangan muda berani ngambil bisnis bareng-bareng dan tanpa pinjaman kayak tadi tuh ya. Ini luar biasa sekali karena ternyata dengan hiruk pikuknya saat ini bisnis itu yang turun naik, pinjaman itu sangat merajalela ya. Yeah. Dan ternyata kamu Hit ini berani meng-cancel orderan daripada harus mengambil hutang gitu Yeah. ya. Ini luar biasa konsepnya ya, karena tidak semua orang atau tidak semua pembisnis mau melakukan hal tersebut. Oke, untuk menutup diskusi kita kali ini, boleh dong tipsnya untuk para pengusaha muda, calon pengusaha muda, teman-teman yang ingin menjadi pengusaha tapi
tarik mundur teh gini. Usaha nggak ya gitu. Nah, tipsnya apa nih? Iya, mungkin Atau harus menikah muda dulu? itu ya. Tadi sama kami pun di sini masih belajar gitu ya. Cuma mungkin bagi yang baru mau terjun di usaha atau masih pemula gitu. Tadi itu kita nikmati setiap proses di usaha itu. Kita membangun, kita tuh di sini tuh sedang membangun usaha atau hanya sekedar mencari profit gitu, karena itu berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita niatnya membangun usaha gitu ya, maka tadi kita harus siapkan mental kita gitu ya. Modal uang itu sekian lah gitu. Yang pertama kita siapkan mental kita, visi kita gitu ya. Kenapa kita harus jadi pengusaha gitu. Siapkan mental. Kenapa usaha kita ini harus kita perjuangkan gitu. Itu yang harus pertama kita tahu dulu gitu ya. Baru setelah itu ya udah nikmati prosesnya gitu. Kita banyak belajar juga gitu ya. Dan yang paling terpenting namanya di usaha, perbanyak pertemanan gitu, relasi. Ini memang cocok banget nih, istrinya bekerja di lembaga sosial, suaminya di bisnis, jadi ini partnernya itu udah keren ini. Kalau butuh apa nanti ke toko suami ya gitu. Ini udah cocok banget ya. Oke, ada tambahan lagi? Mau nambahin? Paling apa ya? Namanya sedikit, kalau kita mau berbisnis atau melangkah apapun itu gitu kan, keep positive thinking, buang negative thinking, itu aja sih. Oke. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita dengan pengusaha muda ya. Nah, di belakang saya ini udah ada berbagai perlengkapan rumah tangga. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh kado untuk pernikahan, perlengkapan baby dan juga perlengkapan dapur, bisa langsung kunjungi ke toko Abdurrahman. Nah, alamatnya di mana nih Kak Muhid? Alamatnya di Jalan Pedoman, Kampung Maja Barat ya. Patokannya sih SDIT Irsyadul Ibad gitu. Jadi nggak jauh dari situ. Lurus aja sebelah kiri aja. Ya. Pokoknya mah nanti ada toko Abdurrahman. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang melewati jalan dari maksudnya itu di gang Kupmat ya? Iya. Kupmat masuk SDIT ke bawah dikit. Nah, ini ada posisinya di pinggir jalan banget. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mengunjungi toko Abdurrahman, boleh langsung menghubungi nomor di bawah ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi mitra bisnis juga ya. Siapa tahu ada yang punya barang atau apa, bisa kolaborasi dengan Teh Rini dan Kak Muhid ya. Baik, itu saja perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang suka sekali dengan berbisnis, yang masih bingung-bingung berbisnis. Nah, ini ada salah satu sampel ya. Jadi salah satu contoh pasangan muda yang berani melangkah untuk berbisnis, memikirkan masa depan yang lebih baik lagi. Baik, itu saja dari saya. Saya Lita Budati Pamungkas. Mohon maaf, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, itu saja. Kita kembali lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.